Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Autovianers. Masih setia bersama saya Vian Hannes Andreas Tia Hokage. Ya, baik, saya lepas dulu biar tidak silau. Oke, sudah tidak terhitung berapa banyaknya yang bertanya kepada kami ya, baik ke Instagram, Facebook, WhatsApp mengenai kualitatif dan kuantitatif ya. Sudah tidak terhitung juga berapa ribu atau berapa banyak mahasiswa di seluruh Indonesia ini yang galau, resah ya. Judul saya ini termasuk kualitatif atau kuantitatif ya. Ini enaknya saya menggunakan kualitatif atau kuantitatif ya. Ya, sebuah fenomena klasik ya yang pasti kita temui ya, pasti saya temui di hampir sepanjang tahun ya. Saya berharap video berikut ini yang berusaha membedah kualitatif dan kuantitatif setidaknya bisa mengurangi kegalauan atas problematika klasik tersebut ya. Tentu saja yang saya sampaikan saya rangkum dengan bahasa yang paling renyah yang saya peroleh dari berbagai sumber ya. Oke, yang pertama ya, saya akan berusaha menyampaikan ya mengenai plus minusnya kualitatif dan kuantitatif ya. Yang pertama tentang pendekatan kualitatif, plusnya ya, positifnya dulu ya. Pendekatan kualitatif itu lebih simpel ya, lebih luas. Mengapa? Karena sifatnya yang subjektif ya, subjektif ya. Subjektif itu artinya kita sebagai peneliti bisa berimprovisasi terkait temuan yang kita dapatkan di lapangan ya. Tentu saja improvisasi yang kita lakukan itu harus berdasar pada temuan loh ya, tidak boleh menyimpang dari temuan itu ya. Kemudian penelitian kualitatif itu cenderung lebih cepat selesainya. Iya, karena tidak membutuhkan banyak hitungan-hitungan, data-data empiris di lapangan ya. Mungkin dia hanya datang, mengamati fenomena, wawancara, observasi, menyimpulkan, selesai. Ya, jadi kalau dilihat dari durasi pengerjaannya, menurut saya penelitian menggunakan pendekatan kualitatif itu cenderung lebih cepat selesainya. Jadi yang mau milih kuantitatif silakan berpikir kembali. Kalau Anda sudah deadline, sudah dikejar waktu, maka mungkin kualitatif akan menjadi solusi terbaik bagi Anda. Jadi itu tadi mengenai dari durasi. Kemudian jika dilihat dari instrumennya ya, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, instrumennya itu bisa langsung dipakai. Butir wawancara, kemudian pedoman observasi itu bisa langsung dipakai. Dan tentu saja dalam penyusunan butir wawancara, butir observasi, kemudian dan wawancara itu harus mengacu pada domain. Ya, domain. Ingat ya, domain. Ini yang sering lupa anak-anak yang mengerjakan kualitatif. Artinya apa? Wawancaranya itu kacau. Dia asal buat. Baik, saya ulangi lagi. Hal yang paling sering dilupakan ya dalam penelitian kualitatif oleh hampir semua mahasiswa itu adalah domain ya. Mereka beranggapan, oh kalau kualitatif itu buat instrumennya enak, enggak kayak kuantitatif harus berdasar indikator. Ingat, di kuantitatif ada istilah indikator. Kalau di dalam kualitatif ada istilah domain. Itu sama saja, hanya beda istilah saja. Jadi kalian kalau membuat butir wawancara, kemudian lembar observasi, itu harus mengacu domain itu tadi. Tidak boleh asal membuat. Ya. Yang selama ini saya jarang sekali ketika menguji anak kualitatif itu instrumennya itu sudah tepat. Ya, pasti mereka saya tanya, ini berdasar apa? Ini menanyakan ini berdasar apa? Mereka tidak bisa jawab, ya berdasar yang saya teliti. Iya, maksudnya acuannya itu apa? Dia tidak bisa jawab. Maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah domain ya. Oke, itu tadi ya.
Sekarang kita ke minusnya penelitian kualitatif. Ini berdasar pengalaman yang saya saya dapatkan ya, baik saya sebagai penguji atau sebagai dulu ketika mahasiswa. Ya, karena sifatnya yang subjektif tadi, penelitian kualitatif itu lebih rawan ganti judul. Ingat ya, lebih rawan. Saya tidak bilang pasti tidak, tapi dibanding dengan kuantitatif lebih rawan kualitatif dalam ganti judul. Ketika proposal ganti judul, ketika bahkan nanti setelah proposal, ujian skripsi, tesis disertasi, dia ganti judul lagi. Mengapa? Itu tadi, kembali, sifatnya subjektif. Begini ya, buku ini menurut saya bagus. Subjektif ya, karena saya sudah melihat. Tapi menurut orang lain, belum tentu bagus. Nah, menurut orang lain lagi, bagus. Menurut lain lagi, dia tidak bagus. Itulah subjektif. Ya, kesubjektifan itu akan bertemu di meja ujian. Nah, itulah yang menyebabkan penelitian pendekatan kualitatif itu rawan ganti judul. Ya, rawan terjadi perbedaan perspektif antara mahasiswa dengan penguji, apalagi bahkan dengan pembimbing sekalipun ya. Kadang-kadang 3 orang ini sudah beda persepsi ya, mahasiswa, pembimbing dan penguji. Memang seharusnya seorang pembimbing itu dan mahasiswa memang harus seide, tapi kadang-kadang ada yang beda tuh, kadang-kadang ada ya, dengan dalih gimana ya, mahasiswa itu dibilangin susah, mau nggak mau akhirnya saya bimbing aja deh seadanya. Nah, seperti itu kualitatif ya. Contoh lagi, ketika menggunakan kualitatif itu rawan ganti judul, misalnya ketika Anda melakukan studi komparatif, kualitatif ya, bukan kuantitatif. Misalnya ini contoh saja ya, misalnya konsep tokoh ini dibandingkan dengan konsep tokoh ini, atau karya tokoh ini dibandingkan dengan karya tokoh ini. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tanyakan ke beberapa dosen yang memiliki bidang keilmuan yang sama, dosen A bilang, oh ya nggak apa-apa, walaupun orang itu beda keilmuan tapi konsepnya itu sama, kita ngambil konsepnya. Kemudian ada lagi dosen yang lain bilang, oh nggak boleh, walaupun konsepnya sama, secara keilmuan yang A itu lebih tinggi, yang B itu masih junior. Nah, jadi itulah kelemahan subjektifnya kualitatif itu ya. Kemudian apalagi ya, mungkin itu yang paling umum terjadi untuk kualitatif ya. Jadi jangan takut menggunakan pendekatan kualitatif kalau memang dirasa karakteristik kajian yang kamu pilih itu memang lebih tepat menggunakan deskriptif kualitatif. Oke. Berikutnya kita masuk ke pendekatan kuantitatif. Pendekatan favorit saya. Mengapa kok favorit? Sebenarnya bukan favorit sih. Sebenarnya itu menjadi brand saya kalau di kampus. Karena apa? Karena yang ke saya itu rata-rata kuantitatif. Walaupun saya kadang-kadang pengen kualitatif, tapi karena sudah image-nya itu statistik, matematika, kuantitatif, maka saya mendapat gelar Bapak Statistik bahkan di kampus itu oleh mahasiswa. Yang terbaru malah gelar Hokage, tidak main-main ya. Oke. Kuantitatif, sekarang saya bilang plusnya dulu atau positifnya ya. Pendekatan ini praktis, kalau versi saya praktis. Karena apa? Dalam prosedurnya itu mahasiswa hanya perlu ke lapangan, kemudian membuat instrumen sesuai indikator, uji validitas, kemudian uji hipotesis, selesai. Jadi tidak perlu banyak banyak yang dilakukan, seperti kita harus menemui ini wawancara, kita harus mengamati hal ini. Jadi praktisnya mahasiswa yang mengerjakan kuantitatif itu dia sudah tahu, oh hari ini saya harus buat instrumen, oh besok saya harus sebar ke kelas kecil untuk validitas, oh nanti udah valid kita tabulasi dan kita sebar kelas besar. Itu enaknya kuantitatif ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kualitatif itu rawan ganti judul, kalau kuantitatif itu